Berikutnya nomor 3, plat logam P dan Q berada di udara disusun sejajar dengan jarak pisah antara kedua plat adalah D seperti terlihat pada gambar. Diketahui luas permukaan masing-masing plat adalah A dan rapat muatan persatuan luas pada plat P adalah positif sigma. Sedangkan rapat muatan persatuan luas pada plat Q adalah negatif sigma. Posisi plat P di X sama dengan min D per 2. Tentukan medan listrik di beberapa region, kemudian potensial listrik di region tertentu bila diketahui sebuah nilai acuan, kemudian C, kapasitansi plat sejajar bila di daerah X lebih dari min D per 2 kurang dari 0 diisi oleh bahan dengan konstanta dielektrik kappa. Oke, kita lihat yang A dulu. Untuk yang A, kalau kita gambarkan ulang, nah maka kita bisa identifikasi medan listrik di setiap region. Misal di sebelah kiri dari plat P, di sebelah kiri dari plat P itu adalah region X kurang dari min D per 2. Sementara di antara kedua plat itu adalah region X lebih dari min D per 2 kurang dari positif D per 2, sementara region di sebelah kanan Q itu adalah X lebih dari positif D per 2. Nah, di sebelah kiri dari P, medan listrik oleh P itu arahnya adalah ke kiri, menjauh dari plat. Mengapa? Karena P ini adalah positif sigma, jadi muatannya positif. Nah, sehingga medan listrik akibat P di region X kurang dari min D per A itu adalah sigma per 2 epsilon 0 tapi ke arah negatif X. Sigma per 2 epsilon 0 ini adalah magnitud dari medan listrik di sebelah plat. Adik-adik bisa peroleh dia menggunakan hukum Gauss. Caranya begini. Misal adik-adik punya plat, kemudian dia punya rapat muatan sigma, maka adik-adik buat permukaan Gauss. Nah, permukaan Gauss ini bentuknya balok, cuman kita lihat dari satu sisi saja. Kemudian bagian yang fluksnya besar itu hanya bagian yang ini saja. Ini dan ini. Mengapa? Karena medan listrik dari plat ini arahnya ke sini. Jadi praktis fluks yang menembus permukaan atas, bawah, depan, dan belakang itu tidak diperhitungkan. Yang kita perhitungkan hanya fluks yang menembus permukaan kiri, yang ini permukaan kiri, dan permukaan kanan. Atas, bawah, depan, belakang itu tidak kita perhitungkan karena bisa diabaikan fluks listrik yang melalui keempat sisi tersebut. Nah, dari sini adik-adik peroleh kalau begitu dari hukum Gauss integral E dot N dA sama dengan Q yang dilingkupi per epsilon 0. Nah, integral yang di sebelah kiri itu menjadi E dikali A untuk sebelah kiri ditambah E dikali A untuk fluks yang sebelah kanan. Dan ini sama dengan Q yang dilingkupi itu adalah sigma dikali luas plat dibagi epsilon 0, sehingga adik dapat 2EA sama dengan sigma A per epsilon 0, atau E itu sigma per 2 epsilon 0 untuk region di salah satu sisi plat. Oke. Nah, kembali ke sini. Di region X kurang dari min D per 2 itu juga ada medan listrik akibat plat Q, tapi arahnya menuju ke Q karena Q adalah plat dengan muatan negatif sigma. Dan medan listrik oleh Q, yang merah tadi kita kasih keterangan tambahan oleh P, itu magnitudnya yang ini, medan listrik oleh Q, itu magnitudnya adalah sigma per 2 epsilon 0, tapi arahnya ke positif X topi. Oke.
Nah, di wilayah antara kedua plat itu ada medan listrik akibat Q, arahnya juga menuju ke plat Q, dan besarnya adalah sigma per 2 epsilon 0 ke arah positif X. Juga ada medan listrik akibat plat P. Medan listrik akibat plat P itu menjauh dari plat P dan magnitudnya adalah sigma per 2 epsilon 0, arahnya ke positif X. Nah, di sebelah kanan dari plat Q itu ada medan listrik oleh P dan arahnya ke kanan menjauh dari plat P. Magnitudnya adalah sigma per 2 epsilon 0 ke arah positif X. Dan juga ada medan listrik akibat plat Q dan arahnya menuju ke plat Q. Magnitudnya adalah sigma per 2 epsilon 0 tapi arahnya ke negatif X. Sehingga dari penggambaran ini adik-adik bisa peroleh kalau begitu medan listrik total untuk X kurang dari min D per 2 itu sama dengan sigma per 2 epsilon 0 negatif plus sigma per 2 epsilon 0 positif, jadi 0. Ini adalah medan listrik di sebelah kiri plat P. Nah, di sebelah kanan Q atau di X lebih dari positif D per 2 juga 0. Karena medan listriknya sama besar magnitudnya tapi berlawanan tanda. Pak, tapi kan jaraknya beda. Nah, cuman memang kedua plat ini sangat besar sehingga praktis medan listrik di sekitar plat itu tidak bergantung jarak dari plat. Tapi kan di kehidupan sehari-hari tidak ada plat yang ukurannya infinite, jadi sebenarnya itu yang ada plat yang ukurannya berhingga, tapi medan listrik hanya kita tinjau pada tempat-tempat yang dekat sekali ke permukaan. Nah, di tempat-tempat yang dekat sekali ke plat itu praktis medan listriknya tidak bervariasi terhadap jarak dari plat, atau variasi terhadap jarak bisa kita abaikan asal posisi-posisi yang kita tinjau itu dekat-dekat sekali ke plat. Oke. Nah, bagaimana dengan region di antara kedua plat, yaitu medan listrik di X lebih dari min D per 2 kurang dari positif D per 2. Nah, ini kalau adik-adik lihat penjumlahan dua medan listrik yang magnitudnya sama dan arahnya sama. Jadi kita peroleh sigma per 2 epsilon 0 tambah sigma per 2 epsilon 0 ke arah positif X. Jadi hasilnya adalah sigma per epsilon 0 saja ke arah positif X. Nah, sehingga kita peroleh medan listrik di setiap region. Nah, bagaimana dengan yang B? Kita buka halaman baru untuk menjawab bagian B. Duplikat. Nah, kita hapus yang sudah tidak diperlukan lagi. Misal ini dan ini. Nah, sekarang kita akan coba jawab soal bagian B. Nah, yang bagian B kita diminta menghitung potensial listrik V di X untuk X dalam rentang min D per 2 sampai D per 2. Oke. Tapi diketahui sebuah nilai potensial acuan. Diketahui V di X sama dengan min D per 2 adalah V0. Oke. Nah, maka adik-adik bisa gunakan potensial acuan ini sebagai tolak ukur untuk menentukan potensial di X tertentu tapi di antara kedua plat. Maka adik-adik bisa tulis kayak begini. Kalau begitu V di X dikurangi V0 itu sama dengan negatif integral E dot perpindahan. Nah, batas bawahnya itu dari X sama dengan min D per 2, karena di X sama dengan min D per 2 ini, potensialnya adalah V0. Oke? Sampai ke batas atas, yaitu ya X tertentu yang ada diinginkan. Tapi X ini harus di antara negatif D per 2 dan positif D per 2. Nah, kalau ada diperhatikan, di antara
min D per 2 dan D per 2 itu medan listriknya itu adalah sigma per epsilon 0 ke arah positif X. Di dot product dengan DL. DL ini kita pilih supaya kita berpindah dari X sama dengan min D per 2 ke X tertentu yang ada di antara kedua plat. Jadi kita berangkat dari sini menuju ke titik lain, yaitu X yang kita pengen. Jadi kita sebenarnya bergerak ke arah X positif juga. Jadi DL ini itu adalah DL ke arah X positif dari min D per 2 sampai X yang kita mau. Nah, sehingga dari situ saya bisa tulis kalau begitu V di X tertentu sama dengan V0 dikurang sigma per epsilon 0 integral DL dari X sama dengan min D per 2 X. Xtopi dot xtopi-nya kemana? Xtopi dot xtopi itu adalah dot produk dua vektor satuan yang sama. Jadi hasilnya 1. Nah, sehingga ini sama dengan V0 min sigma per epsilon 0 dalam kurung X min negatif D per 2. Jadi adik-adik peroleh kalau begitu untuk X lebih dari min D per 2 kurang dari D per 2 Vx diberikan oleh V0 min sigma per epsilon 0 dalam kurung X plus D per 2. Nah, kemudian yang C, kapasitansi plat sejajar tersebut apabila daerah min D per 2 daerah X lebih dari min D per 2 kurang dari 0 diisi oleh bahan dengan konstanta dielektrik kappa. Oke, kita buka page baru lagi. Duplikat. Kemudian yang sudah tidak dibutuhkan kita hapus saja. Nah, oke. Nah, untuk yang C, adik-adik lihat ini sumbu X tadi, kemudian ini plat P, ini plat Q. Ini adalah titik 0. Nah, P ini ada di min D per 2, Q ada di positif D per 2. Kemudian, region yang ini itu diisi dengan dielektrik. Jadi adik-adik lihat, yang diisi dengan dielektrik adalah region X lebih dari min D per 2 kurang dari 0. Jadi region yang ini. Ini diisi dielektrik. Nah, kalau diisi oleh dielektrik, setengah bagian saja, maka adik-adik akan punya satu kapasitor, tapi kapasitansi di setengah bagiannya beda dengan di setengah bagian lainnya. Sehingga adik-adik bisa pandang kasus ini itu sebagai dua kapasitor yang dirangkaikan secara seri. Tapi kapasitor yang ini itu lebar antar celahnya L itu hanya D per 2. Yang ini juga sama. Lebar antar celahnya hanya D per 2. Tapi yang ini diisi dielektrik. Nah, yang satu lagi itu hanya udara. Oke. Nah, dari sini adik-adik bisa hitung. Kalau kita kasih nama yang diisi dielektrik sebagai kapasitansi 1, yang udara doang kapasitansi 2, maka C1 adik-adik bisa hitung dari kappa dikali epsilon 0, kemudian epsilon 0 luas plat dibagi jarak antar plat. Jarak antar plat adalah D per 2. Oke, sehingga adik-adik peroleh kalau begitu setengah ruang yang disisipi oleh dielektrik itu kapasitansinya adalah kappa
epsilon 0 2A per D. Sementara C2 itu adalah epsilon 0 2A per D. Nggak kita kalikan dengan kappa karena cuman ada udara. Oke. Nah, udara itu konstanta dielektriknya hampir sama dengan vakum, jadi nilainya 1. Sehingga ya kapasitor yang kedua itu hanya diisi udara, jadi cuman epsilon 0 2A per D saja. Nah, sehingga kapasitansi ekivalen untuk rangkaian kapasitor yang disusun secara seri, oke, adik-adik bisa hitung dengan cara 1/C ekivalen sama dengan 1/C1 tambah 1/C2. Dan ini sama dengan 1 dibagi kappa epsilon 0 2A per D ditambah 1/epsilon 0 2A per D. Sehingga adik-adik dapat kalau begitu 1/C ekivalen itu sama dengan D per epsilon 0 kali 2A dalam kurung 1/kappa tambah 1. Atau ini D per epsilon 0 2A dalam kurung 1 plus kappa dibagi kappa. Nah, sehingga Dede bisa tulis kalau begitu C ekivalen itu adalah kappa per 1 plus kappa dikali epsilon 0 dikali 2A per D. Nah, ini adalah kapasitansi dari kapasitor dua plat sejajar. Platnya adalah plat P dan Q, tapi hanya setengah ruangnya, setengah ruang dari min D per 2 sampai 0 yang diisi dengan material dielektrik dengan konstanta dielektrik kappa.